Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin hatur nuhun pisan buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan Boboto, ada info dari pusat nih, dari beberapa orang yang memang katanya sudah ketipu gitu ya untuk membeli tiket laga terakhir Persib Bandung menghadapi Persis Solo atau laga pamungkas di tanggal 24 nanti. Nah, ini pesannya adalah yang mana jangan pernah tertipu bahwa tidak akan ada lagi pembukaan tiket atau penjualan tiket Persib Bandung. Sudah ditutup, sudah close, sudah semuanya habis teman-teman. Tidak ada kloter kedua ataupun kloter selanjutnya. Jadi sudah dipastikan tidak ada pembukaan pembelian tiket Persib Bandung kembali. Nah, ini yang mana beberapa orang ya di sini juga sudah berkeluh kesah gitu ya, karena sudah tertipu. Ada yang sudah DP, katanya ada yang sudah bayar full dan lain sebagainya. Nah, ini kita juga tidak berhenti mengingatkan, mangga saja teman-teman, kalau yang memang ingin menonton langsung ke stadion harus betul-betul merogoh koceknya agak sedikit dalam kalau beli dari pihak ketiga gitu ya, atau dari calo lah di sini. Nah, calonya pun ada beberapa kategori gitu, ada yang memang amanah, calo amanah gitu ya, ada calo teman sendiri, ada calo yang tidak dikenal tapi nipu dan lain sebagainya. Nah, ini kalau memang teman-teman ya sudah siap dengan berbagai resikonya, saran dari kita adalah ketemunya langsung COD di tempat penukaran tiket. Yang pertama itu kalau memang ada yang menjual tiket dan menjanjikan tiket asli dan juga bisa dipakai langsung ke stadion, janjian langsung COD di tempat penukaran tiket, temenin sampai dia nukerin tiket langsung, tiket gelangnya. Nah, ini biasanya calo-calo yang amanah teman-teman, karena sebetulnya tidak dibenarkan ya, tapi begini, ada dia yang sengaja membeli tiket Persib tapi dia tidak nonton, dia hanya ingin menjual kembali. Alasannya apa? Alasannya pertama, aduh tiba-tiba ada kerjaan nggak bisa nonton, aduh tiba-tiba nggak diizinin orang tua atau nggak diizinin miming gitu ya, atau kijing, nah lain sebagainya lah, atau tiba-tiba nggak bisa nonton karena ada satu keperluan. Nah, ini calo-calo amanah biasanya. Jadi lebih baik teman-teman COD langsung ketemuan di tempat penukaran tiket, diperhatikan ya ketika dia dipasangkan tiketnya. Nah, itu kan bisa diakalin lah, akalnya tidak perlu saya ungkapkan di sini, tapi teman-teman lebih tahu, apalagi calo lebih tahu gitu ya bagaimana cara memindah tangankannya. Nah, ini mangga saja silahkan. Lalu juga ada yang calo memang yang tidak amanah gitu ya, udah tidak amanah dan penipu. Nah, ini biasanya meminta DP duluan, DP aja dulu 50% atau berapa aja untuk memastikan keseriusannya, nanti dimasukkan ke grup WA tiketing. Nah, ini ya isinya juga penipu semua gitu ya, atau entahlah nomor siapa di situ. Jadi memang ini sudah ada sindikat teman-teman gitu ya. Hati-hati yang kalau minta DP duluan, atau yang memang minta DP berapapun jangan pernah mau gitu teman-teman. Lalu yang ketiga, memang ini juga tidak dibenarkan, tapi teman-teman kalau mau silahkan langsung datang ke arena atau sekitaran stadion lah, baik itu ya dari pintu gerbang biru ataupun gerbang merah. Itu biasanya banyak di penukaran atau di parkir warga sekitar, itu biasanya banyak yang nawarin teman-teman. Ini bisa dijumpai, namun ya memang harganya pasti di luar kewajaran gitu ya, harganya sudah tidak normal teman-teman. Bahkan ada yang ya itu tadi, kalau memang yang pura-pura nggak jadi gitu ya, padahal dia calo, alasannya aduh punten nggak bisa nonton karena ada satu keperluan. Kalaupun dia memang nggak jadi nonton, dia kan beli rata-rata yang dijual itu
timur dan utara teman-teman. Jadi kan harganya tuh 200.000, harga paling murah lah. Dia ngakunya nggak jadi gitu untuk nonton karena ada satu kepentingan. Akhirnya dia jual ya udah tenanawan 4,5 we. Jadi 2 kali lipat dia jual. Nah harusnya kalau memang dia nggak jadi nonton ya maksimal beda 50.000 masih maklum, atau 100.000 lah, 200.000 jadi 300.000 harganya masih termasuk oke, karena ini kan 100.000 mungkin untuk transportnya untuk apa masih maklum. Tapi kalau udah lebih dari 400, 500 bahkan ada yang sampai 950 untuk VBU, untuk VIP gitu ya. Nah ini memang sudah sangat tidak wajar. Lebar teman-teman, lebih baik ya simpan buat jajan, buat besok tanggal 25-nya nonton pawai gitu ya, iring-iringannya saja. Jadi ya sama saja, tidak nonton ke stadion. Lebih baik ditabung, disimpan buat bekal jajan besok nonton arak-arakannya teman-teman. Bukan arak minuman ya, arak-arakan. Tadi juga ada yang protes nih, bukan arak minuman tapi arak-arakan. Nah ini yang pesan pertama. Pesan kedua untuk t-shirt atau untuk kaos, termasuk kaos dan jersey teman-teman. Jadi memang stok sudah sangat tipis, bahkan di Persib Store sendiri ini sudah hampir sold out semuanya. Jadi buruan, selagi cepat dia dapat teman-teman. Jadi kalau untuk yang putih, juara day yang putih ini tinggal size XL dan XXL gitu katanya. Jadi tidak ada yang di bawah itu, nggak ada yang S, nggak ada yang M, nggak ada yang L, adanya XXL dan XL sampai XXXL gitu ya. Nah ini ya mangga dimanfaatkan saja. Tapi kalau yang biru yang saya gunakan masih ada teman-teman, dari size M sampai lengkap lah, sampai XXXL gitu ya. Dan yang hitam juga masih ada. Jadi mangga segera di check out di size saja, karena udah dipisahin teman-teman. Kalau yang masuk, yang masih kita tampilkan berarti masih ada stok barangnya gitu ya. Mangga silahkan diklik layar handphonenya di sebelah kiri bawah, itu ada etalase pembelian langsung dari Persib Store-nya gitu ya. Ketika teman-teman klik itu sudah langsung masuk ke Persib Store. Jadi sudah di book atau di booking pesanan teman-teman, sehingga ya insya Allah aman lah, nggak keburu-buru, karena ini dalam satu hari aja luar biasa gitu ya, penjualannya bisa sampai beberapa kali restock. Makanya ya barangnya langka, bahkan jersey supporter edition pun sudah habis gitu ya. Makanya nggak kita tampilin lagi, tapi ya yang lainnya, produk yang lainnya masih ada. Kalau memang teman-teman kepepet dan budgetnya juga pas-pasan, mangga dimanfaatkan saja dari teman-teman UMKM yang membuka usaha merchandise Persib Bandung, juga dimanfaatkan. Banyak yang bagus-bagus dan banyak yang murah-murah. Jadi selama kita tampilkan barangnya berarti masih ada gitu ya. Dan teman-teman, ini juga kita masuk ke tema pembahasan hari ini, yang mana ada pesan dari API. Katanya kalau memang teman-teman nggak tahu API, atau sebenarnya API ini siapa ya? API ini singkatan teman-teman dia dari Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia. Nah di situ kan ada beberapa pemain aktif di Liga 1 atau mantan pemain gitu ya, yang mengadakan ya istilahnya tuh ya komunitas lah, bisa dibilang komunitas sepak bola Indonesia. Entah itu fungsinya apa juga belum terlalu kedengeran, karena kalau pemain gajinya telat ya ngadain konferensi pers, tapi akhirnya ya nggak ada juntrungannya, nggak ada solusinya gitu ya. Mau ada ngeluh apa pemain ini kan katanya sebagai wadah, tapi ya masih belum jelas lah untuk ke pusatnya, belum ada tembusan gitu teman-teman. Tapi by the way, untuk API ini mengadakan setiap tahunnya tuh untuk nominasi-nominasi kategori juara gitu ya, atau ya pemain terbaik, nantinya pemain muda terbaik dan lain sebagainya. Nah ini pemain Persib Bandung alhamdulillah setiap kategori itu masuk gitu ya untuk nama pemainnya. Contoh ada dari penjaga gawang terbaik di tahun ini itu masuk Kevin Rey Mendoza, diantaranya ya beberapa penjaga gawang yang lain. Lalu dari backnya ini masuk ada Edo, ada nama Franka juga di situ, ada nama Kakang Rudianto gitu ya. Lalu dari gelandang ada nama Maklok, ada nama juga Tyrone Delpino. Dari mulai striker masuk juga Ciro Alves, lalu Beckham Putra masuk di situ. Pemain muda terbaik ada Kakang Rudianto yang masuk, lalu juga
pilihan fans, ada Tyron, ada Ciro gitu di situ. Nah, ini memang menandakan bahwa sebetulnya pemain Persib ini ya diakui gitu ya oleh netizen sepak bola Indonesia tuh, yang mengakui Persib adalah juara yang memang murni tanpa settingan, teman-teman. Kecuali ya si Eta lah, pendukung si Eta mah sok rada-rada memang gitu ya, karena ya sudah terlempar dari 4 besar, suka ya ngadi-ngadi lah sama dengan ketuanya dulu yang sekarang ada di menjadi ketum RIB gitu ya. Jadi ya memang kadang katanya Persib juara settingan dan ini dan itu gitu ya. Ya sekarang kita lihat aja peringkat 2 sampai dengan 4 siapa gitu ya. Ada Dewa yang nggak mungkin supporternya yang punten-punten tidak terlalu besar ya tidak pernah mempermasalahkan bahwa ya Persib menjadi juara, ya sudah memang rezekinya. Lalu Persebaya bahkan dari pelatihnya gitu sudah mengucapkan selamat untuk Persib dan lain sebagainya. Jadi tidak ada hal-hal yang mereka sanksikan gitu ya. Lalu yang terakhir ada Malut United pelatihnya aja mantan pemain Persib dulu gitu, dan memang ya atmosfernya juga enakeun, nggak ada yang waduh iya mah Persib juaranya karena ini karena itu dan lain sebagainya, nggak ada. Kecuali ya supporter si Eta itu juga yang nggak tahu memang settingan pola pikirnya begitu atau bagaimana gitu ya. Pokoknya kalau Persib juara di bidang apapun atau di turnamen apapun, iya pasti disangka settingan ya. Dan baiklah, nu penting mah kita sudah juara gitu ya, juara lagi. Nah ini yang mungkin perlu kita menjadi perhatian. Ada satu kabar yang kurang mengenakan lagi teman-teman, yang mana sepertinya memang akan ada eksodus pemain-pemain dari Persib Bandung. Namun tenang dulu saja, belum berakhir semuanya. Bojan Hodak sedang mengalami masa-masa kritis gitu ya. Persib kan libur sampai dengan besok. Inilah masa-masa kritis Bojan Hodak yang harus menentukan masa depan Persib Bandung ke depannya. Nah, ini salah satu kemungkinan yang mana pemain kesayangan dari Wahaji Umuh Muhtar, pemain asing tentunya yang memang sudah lama juga di Persib Bandung, apakah memang jadi atau tidak gitu ya, atau masih tetap di Persib Bandung. Karena ada beberapa benang merahnya di sini, yang mana salah satu pemain kesayangan Bojan Hodak itu menolak untuk ke Persib Bandung dan tetap memperpanjang kontraknya di klub lamanya, teman-teman. Ya inisialnya GG itu teman-teman pasti tahu lah, kalau tahu ya inisialnya GG. Dia menolak untuk ke Persib Bandung dan tetap melanjutkan karirnya di negeri tetangga. Jadi memperpanjang kontraknya di klub asalnya. Nah ini memang berarti saya rada tenang gitu ya. Berarti nggak jadi nih tahun sekarang, atau kita nggak tahu, Bojan Hodak belum store yang direvisiannya gitu ya. Lalu juga ya sekarang kan digosipkan salah seorang pemain belakang kita gitu ya, digosipkan ke sana gitu, ke Malut gitu ya. Nah, apakah benar atau tidak ini juga belum bisa dipastikan teman-teman, karena ya istilahnya tuh Bojan Hodak belum keluar dari gua nih, sehingga ya kita kasih waktu dulu untuk berpikir, untuk setidaknya betul-betul gitu ya menentukan arah Persib Bandung ke depannya, sehingga ya rumors ini memang tidak dilarang dan tidak salah gitu, karena ya apalagi yang mau di rumorskan kalau memang itu terjadi gitu ya. Karena sekarang rumors ini bukan menjadi barang mahal, tapi ya siapapun bisa untuk untuk berumors lah gitu, untuk ngobrol teman-teman, sehingga ya tidak ada batasannya, mangga saja. Yang penting tidak anarkis, tidak ada rasis di situ dan lain sebagainya gitu ya. Nah ini juga yang mudah-mudahan kalau memang satu titik temu adalah ya pemain kesayangan Umuh ini memang katanya akan membicarakan setelah liga ini selesai, dan itu memang terjadi, dan itu memang dia konsisten dengan pembicaraannya. Makanya dia tidak pernah ngomongin hal-hal apapun yang berbau dengan transfer, walaupun sempat digosipkan ke sini pulang kampung dan lain sebagainya, tapi dia tidak bergeming. Dia tetap dengan pendiriannya, dia akan berbicara setelah liga ini selesai. Nah itu baguslah menurut saya, karena mental seorang
seseorang itu, apalagi pemain asing ya, patut dicontoh gitu ya teman-teman, tidak mudah tergoda. Tapi ya nggak tahu kalau memang setelah liga ini selesai bagaimana kedepannya. Nah ini ya salah satunya sudah ditolak, satunya lagi tandemnya dia digosipkan ke klub Liga 1 lagi. Nah ini yang memang ya makin banyak gitu ya tantangannya. Tapi dia pernah mengatakan bahwa ya dengan siapapun dia ditanamkan tidak masalah, karena yang penting itu komunikasi dia lancar, dia juga memang fokus mengawal Persib Bandung gitu ya. Dan ya alhamdulillah selama ini ditandemkan dengan siapapun lancar-lancar saja. Justru ya sedikit gosipnya lah teman-teman gitu. Mungkin informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini, mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman bobotoh semua. Jadi sekali lagi tenang saja. Kalau ada gosip mengenai seseorang ini gitu ya, atau pemain Persib Bandung ini yang menjadi anak kesayangan Wahaji Umu saat ini, tenang, jangan dulu was-was, karena selama ini masih menjadi pemain Persib. Jadi kalau ini mah kan ya memang nggak digosipkan kemana-mana, cuma pulang kampung dan ke klub itu gitu ya. Jadi ya memang dia konsisten dengan pendiriannya. Jadi ditunggu dulu saja. Insya Allah lah masih 50-50 atau 60% masih aman teman-teman. Selanjutnya nanti kita update setelah liga ini selesai. Gitu mungkin, sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.